Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama SJ. Kita hari ini membahas masalah stres. Stres ini ada dua macam yang diberikan kepada kita, atau vonis yang memberikan kepada kita bahwa kita saat sakit asam lambung, GERD, anxiety itu dibilang stres. Ini akan kami buka di sini. Sebenarnya yang dimaksud stres itu stres yang bagaimana? Stres ini yang kami paparkan ada dua macam yang dikatakan stres pada kita, yaitu stres karena kita terlalu banyak pikiran, dan kita dibilang stres itu dianggap kita itu stres gila, makanya kita dioper ke psikiater supaya kita pikirannya lurus. Nah, sebelum kami lanjutkan, silahkan subscribe dulu bagi yang belum subscribe, dan tekan lonceng supaya Anda tidak ketinggalan arahan atau ilmu-ilmu yang dari kami berikan kepada Anda. Nah, stres yang pertama kali itu stres yang seperti apa? Menurut para ahli pengobatan selama ini, bahwa orang yang asam lambung, GERD, anxiety, atau diabetes, atau jantung, atau sakit apapun, Anda akan dinyatakan penyebabnya pasti stres. Ini rata-rata. Perhatikan sakit apa saja, kalau kita bilang penyebabnya apa, rata-rata ahli pengobatan akan bilang stres, karena ini jawaban yang paling mudah. Tapi kalau kita cerna, sebenarnya orang yang stres itu belum tentu sakit, tapi yang tidak stres belum tentu sehat. Banyak orang tidak stres tapi sakit itu banyak, dan yang sangat stres kehidupannya karena apalagi zaman sekarang seperti perang di Ukraina, itu orang semua stres, harusnya asam lambung semua. Orang-orang sipil itu stres semua di sana, ngungsi ke sana kemari, nyari makanan juga sulit. Nah, ini harusnya stres semua atau harusnya asam lambung semua. Jadi kita itu kalau nerima ilmu harus jangan mentah-mentah, tapi kita ikuti. Kita juga dikasih mindset, kita kasih pikiran, kita suruh pakai berpikir. Jadi setiap kita divonis atau kita dikasih tahu penyakit, kita juga harus berpikir, apa benar sakit ini seperti ini, apa benar sakit ini seperti ini. Ini ya harus kita pikirkan. Terus yang kedua, stres dianggap kita itu dibilang stres itu seperti kita dibilang gila. Makanya banyak orang kita sering dipindah ke psikiater atau dirujuk ke psikiater, kita itu dianggap gila. Dianggap gilanya bagaimana? Karena saat kita sudah bolak-balik ke dokter tidak kunjung sembuh, akhirnya di dokter tidak kunjung sembuh dan kita dinyatakan di situ sehat, bahkan diperiksa tidak ada penyakit apa-apa. Nah, ini kita juga dibilang stres karena kelihatannya orang itu sehat, suhu tubuh normal, detak jantung normal, semuanya normal, tapi bilang sakit itu biasanya orang gila. Sedangkan penyakit ini nggak ada yang tahu hanya orang-orang yang sedang merasakan sakit dan orang yang pernah ngerasain sakit seperti ini. Ini baru tahu masalah yang sebenarnya, atau baru tahu masalah yang sakit sebenarnya. Makanya saat kita disuruh ke psikiater, itu kita itu dibilang stres karena stresnya itu bukan stres biasa, stres pikiran, tapi kita itu dianggap gila karena menurut pengobatan itu kita itu sehat. Kan coba Anda lihat semua di video-video kami, orang-orang asam lambung yang berobat ke tempat kami, semua wajah sehat, suara normal, suhu tubuh normal, tapi rasanya luar biasa. Makanya banyak orang suka, entah teman, entah saudara yang belum pernah merasakan sakit, itu akan menyepelekan kita semuanya. Menyepelekan kita semuanya bagaimana? Dianggapnya kita itu sakitnya pura-pura, atau karena memang kita malas ngaku sakit, karena kita itu memang tidak mau bekerja. Nah, itu katanya itu kita ngaku-ngaku sakit atau mengada-ngada sakitnya. Padahal kalau yang orang merasakan sedang divonis asam lambung,
sedang divonis GERD, sedang divonis anxiety. Ini rata-rata orang itu kelihatannya sehat, tapi rasanya luar biasa. Kenapa kami bisa tahu semua ini? Karena kami pernah merasakan hal yang sama dan sangat parah, lebih parah dari Anda semuanya. Makanya kenapa kami sering mengarahkannya tidak beda dengan arahan-arahan motivator yang lain, karena kami sudah sembuh, kami sudah sehat. Jadi kalau kita nggak mau dibilang gila, nggak mau dibilang stres, kita saat kita sakit yang divonis. Kenapa saya selalu bilang yang divonis? Karena di tempat kami tidak ada namanya asam lambung, MAH, GERD atau anxiety, itu tidak ada. Karena masalahnya kebanyakan di organ lain. Cuman kami sering mengatakan di judul-judul itu kok pakai kata asam lambung, kata GERD, kata anxiety, karena Anda tahunya masalah itu, tapi di dalamnya sudah kami buka semuanya. Sebenarnya masalahnya bukan itu. Cuman saat karena kita kembung, kita sering perut sakit, nyeri, panas, nah di situ kita sering divonisnya langsung lambung atau usus. Padahal itu memang tempatnya numpuk gas. Saat gas itu numpuk dalam lambung dan usus, nah itu otomatis usus dan lambung itu akan membesar dan kulitnya menipis. Makin lama makin nyeri, makin panas, juga terasa melilit. Tapi saat gasnya terbuang, Anda nyaman. Atau saat Anda buang angin, atau saat Anda bisa sendawa-sendawa terus, nah itu biasanya karena gas terbuang dengan baik, maka sakit perut yang melilit, sakit perut yang panas, yang nyeri, itu biasanya agak reda karena gasnya banyak terbuang. Akhirnya kulit lambung dan usus kempes lagi dan mengendor, jadi nggak sakit. Nah ini sering kami ulang-ulang di video-video yang lalu itu. Cuman kebanyakan Anda kalau nonton di skip, jadinya banyak kelewatan ilmu-ilmu yang sangat manfaat dari kami ini. Nah ini masalah stres ya, ada dua masalah stres, yaitu pertama stres karena kita pikiran, yang kedua kita dibilang stres itu kita dibilang gila. Nah dibilang gilanya kenapa kita dibilang gila itu? Karena menurut mereka itu kita tidak sakit tapi bilang sakit, berarti kita orang gila. Makanya kita pindah ke psikiater supaya dapat obat penenang. Dan Anda tahu sendiri bahan obat penenang itu apa. Semakin Anda habis reaksinya, maka Anda makin tambah panik, tambah cemas dan sebagainya. Nah cukup sampai di sini dulu saudaraku semua. Semoga yang masih menderita sakit asam lambung, GERD, anxiety, dan MAH kronis, semoga lekas diberikan kesembuhan secara total dan tidak tersisa sedikit pun penyakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama SG.